Perkenalkan, nama saya Nasiro, NPM 18310108 dari kelompok 8. Nah, baik, di sini saya akan membuat video skill lab 3 di blok kardiovaskular semester 5, yaitu video pemasangan EKG dan pembacaan EKG yang normal. Dari Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Selanjutnya itu kita pasti udah tahu gitu kan, EKG itu apa sih? Nah, EKG itu elektrokardiogram. Jadi untuk pemeriksaan jantung di bagian jantung. Nah, tujuannya apa sih pemeriksaan EKG ini? Nah, pemeriksaan EKG ini untuk mendeteksi ada kelainan atau tidak bagian jantung kita atau mengukur aktivitas listrik yang dihasilkan oleh jantung. Jadi langsung aja bagaimana cara pemasangan EKG atau elektrokardiogram. Sebelum kita melakukan pemasangan EKG, kita akan menyiapkan alat-alatnya, yang terutama itu mesin EKG, jeli, dan kasa. Sebelum kita melakukan pemasangan EKG, kita harus menjelaskan atau inform konsen kepada pasien terlebih dahulu. Jadi baik Pak, jadi Bapak akan dilakukan pemasangan EKG ya Pak ya. Nanti itu tindakannya itu akan dipasangkan di bagian dada Bapak. Nah, dan di bagian tangan kanan, tangan kiri, dan di bagian kaki kanan dan kaki kiri juga ya Pak ya. Pemasangannya itu EKG itu semuanya ada 10 Pak. 6 lead di bagian dada yang itu dinamakan lead prekordial. Nah, yang 4 leadnya itu di bagian ekstremitas, yaitu di bagian tangan kanan, tangan kiri, di kaki kanan dan kaki kiri. Nah, nanti sebelum pemakaian itu kita akan memberikan, apakah Bapak bersedia untuk dilakukan pemasangan EKG Pak? Baik dokter, bersedia. Baik, karena Bapak sudah bersedia, Bapak silakan berbaring di tempat tidur ya Pak ya. Baik, ketika pasien sudah berbaring di tempat tidur atau di kasur, kita jelaskan tujuan dari pemasangan EKG ini. Nah, Bapak, saya akan menjelaskan tujuan pemasangan EKG ini ya Pak ya. Jadi tujuan pemasangan EKG ini untuk memeriksa jantung Bapak dan untuk mendeteksi ada kelainan atau tidak dalam jantung Bapak, dan juga mengukur aktivitas listrik yang dihasilkan oleh jantung Bapak. Pak sudah bersedia, saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya Pak ya. Cuci tangan. Setelah itu kembali ke tempat pasien. Nah, setelah itu ketika pasien sudah berbaring, berikan istirahat pasien 5-10 menit dan minta pasien untuk melepas barang-barang yang terbuat dari emas, logam, perak, dan menyarankan kepada pasien ketika sedang melakukan pemeriksaan, tangan pasien tidak menyentuh besi yang ada di samping tempat tidur. Nah, setelah itu minta izin kepada pasien untuk pasien membuka bajunya terlebih dahulu. Baik Pak, silakan Bapak berbaring. Nah, setelah itu silakan Bapak lepaskan barang-barang yang Bapak pakai seperti jam tangan yang terbuat dari logam, emas, perak, gitu Pak ya. Dan Bapak ketika sedang pemeriksaan pemasangan EKG berjalan, Bapak jangan memegang bagian besi yang ada di samping tempat tidur ya Pak ya. Nah, apabila Bapak ingin batuk, tolong Bapak tahan terlebih dahulu batuknya Pak ya, karena ketika pemasangan EKG itu tidak boleh batuk Pak, nanti bisa mengganggu irama jantung Bapak ya Pak ya. Bapak mengerti? Baik Dok, mengerti. Baik Pak, kita akan lakukan pemasangan EKG ya Pak ya. Baik dokter. Itu pemasangan EKG. Nah, untuk pemasangan EKG sendiri itu ada beberapa lead yang harus kita pasangkan. Itu yang pertama itu ada lead ekstremitas yang akan dipasangkan di bagian tangan kanan, tangan kiri, kaki kiri. Dan ada lagi ada 6 buah lead yang akan dipasangkan di dada. Ini untuk lead ekstremitasnya. Karena alat tidak ada, saya memakai ini, jepit baju untuk mengganti alatnya.
Nah, untuk yang berwarna merah itu kita akan pasangkan di bagian tangan kanan. Dan untuk yang lid warna kuning kita pasangkan di bagian tangan kiri. Dan yang untuk lid yang berwarna hijau kita akan pasangkan di kaki kiri. Dan untuk yang lid berwarna hitam, karena hitam yang gak ada, saya pakai warna biru. Itu kita pasangkan di kaki kanan. Nah, selanjutnya kita akan memasangkan lid prekordial, ada 6 buah. Sebelumnya kita nyalakan dulu alat EKG-nya. Kita sudah siapkan. Setelah itu kita akan pasangkan. Saya memakai tutup botol untuk pengganti lid prekordial, ada 6 buah. Yang pertama kita akan pasangkan lid V1 di ruang interkostalis keempat garis sternal kanan yang berwarna merah. Ini anggap klavikula, dari klavikula kita hitung di sini, kita pasangkan. Selanjutnya kita akan memasangkan V yang kedua atau lid yang kedua itu di ruang interkostalis keempat garis sternal kiri berwarna kuning, sejajar dengan V1, bedanya sebelah kiri. Kita pasang yang berwarna kuning. Nah, setelah itu kita memasang yang bagian lid keempat yang berwarna coklat di ruang interkostalis kelima garis mid klavikula kiri. Berarti di sininya. Nah, setelah itu kita akan memasangkan lid yang ketiga, yaitu di antara pertengahan garis V2 dan V4 yang berwarna hijau. Itu di antara lid yang kedua dan keempat, di sini. Setelah itu kita akan memasangkan lid yang kelima itu di ruang interkostalis kelima garis aksilaris anterior kiri yang berwarna hitam, lid aksilaris, bagian aksilaris. Setelah itu yang terakhir itu lid yang keenam dipasang di interkostalis kelima garis mid klavikula kiri yang berwarna ungu, di bagian sini. Baik, sudah selesai pemasangan EKG-nya. Setelah itu ambil rekam jantung EKG dalam bentuk kertas. Nah, sudah selesai untuk pemasangan EKG-nya. Setelah itu kita perintahkan pasien bahwa pemasangan EKG-nya sudah selesai. Baik Pak, pemasangan EKG-nya sudah selesai. Dipersilahkan Bapak untuk memakai baju lagi apa ya. Terima kasih Pak atas kerjasamanya Pak.
Baik, setelah itu langsung ke pembacaan EKG, hasil pemasangan EKG tadi. Apakah ini benar dengan Bapak Umar, umur 25 tahun? Baik Pak, untuk hasil perekam jantung Bapak yaitu EKG sudah keluar hasilnya. Nanti saya akan membacakan bagaimana kondisi jantung Bapak. Langsung aja, hasilnya sudah keluar ya Pak ya. Saya akan membacakan dari EKG Bapak ya Pak ya. Baik, kita akan lihat di bagian irama. Iramanya itu kita tentukan itu irama sinus atau bukan. Nah, apabila gelombang QRS itu didahului oleh sebuah gelombang P, berarti iramanya sinus. Kalau tidak ada gelombang P-nya, berarti tidak sinus ya Pak ya, iramanya tidak sinus. Nah, di sini kita lihat di bagian 1 itu diawali dengan gelombang P. Diawali dengan gelombang P di dalam kub ya Pak ya. Nah, ini kecil. Nah, setelah itu kita lihat laju dari QRS-nya. Ini gelombang QRS. Nah, setelah itu pada irama sinus, laju QRS normal itu berkisar 60 sampai 100 kali per menit. Kurang dari 60 kali per menit disebut bradikardi sinus. Jadi detak jantungnya itu menurun ya Pak ya. Nah, selanjutnya itu kita lihat aksis normal itu selalu berada terdapat antara 30 derajat sampai plus 110 derajat. Lebih dari 30 derajat itu disebut defisiensi aksis kiri. Nah, setelah itu interval PR-nya interval PR normal ada kurang dari 0,2 detik, lebih dari 0,2 detik itu disebut blok AP derajat 1. Nah, setelah itu ada gelombang P. Nah, setelah itu kita gelombang P ya. Biasanya gelombang P itu adanya di sebelum QRS. Nah, baik Pak, selanjutnya itu gelombang T. Kita lihat gelombang T dalam rekaman kertas EKG Bapak ini ada ya Pak ya, ada gelombang T. Jadi gelombang T itu ada setelah gelombang QRS. Nah, setelah itu kita lihat gelombang U. Nah, biasanya gelombang U itu setelah gelombang T. Biasanya itu ada di depan gelombang T. Kalau misalkan menunjukkan gelombang U yang tinggi, itu menunjukkan hipokalemia. Nah, ini untuk kertas EKG Bapak sudah tidak ada yang bermasalah pada jantung Bapak dinyatakan irama jantungnya normal ya. Untuk pemasangan EKG dan pembacaan EKG normal itu sudah selesai dan akan dilanjut untuk mengukur jantung. Nah, mengukur jantung yaitu kardiotorakis rasio atau CTR. Nah, langsung saja nanti posisi pasien atau pendirinya tidak boleh miring. Itu foto tidak dalam keadaan ekspirasi, tidak ada kelainan kolumna vertebralis. Nah, untuk pengukuran ini saya menggunakan foto PA.
menambahkan foto PA. Nanti akan diukur seberapa besar jantungnya, normal atau tidak. Baik, selanjutnya itu kita akan mengukur bagian jantung. Nah, untuk mengukur sendiri itu kita gariskan di garis bagian tengah terlebih dahulu dari vertebralis thoracalis setelah itu untuk garis A, jarak terpanjang antara batas jantung kanan dengan garis tengah yang melalui tengah-tengah kolumna vertebralis thoracalis. Ini garis A. Setelah itu garis B, diameter transversal sinistra, yaitu jarak terpanjang antara batas jantung kiri dengan garis tengah yang melalui tengah-tengah kolumna vertebralis thoracalis. Itu di sini. Paling ujung. Garis B. Dan ini garis C. Lebar torak. Baik, sudah selesai. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan baca untuk pembacaan hasil EKG, dan salah juga untuk pengukuran jantung. Saya mohon maaf, mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.